Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini akan saya lanjutkan tentang keseimbangan partikel dan keseimbangan rotasi. Di mana pada minggu yang lalu kalian sudah mencatat teorinya, yaitu tentang materi tersebut, keseimbangan partikel dan keseimbangan rotasi. Di dalamnya itu terdapat keseimbangan benda tegar. Akan saya jelaskan sedikit. Untuk keseimbangan partikel, di situ ada syarat keseimbangan ya. Untuk benda yang bergerak translasi atau bergerak lurus, maka syarat keseimbangan benda jika sigma F itu sama dengan 0. Syarat keseimbangan benda berdasarkan hukum 1 Newton, jika benda dikatakan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Maka untuk gerak translasi, besarnya sama dengan sigma F sama dengan 0. Apabila benda itu berada pada bidang, maka sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian, selain gerakan translasi, maka di situ ada juga gerak rotasi. Nah, gerak melingkar. Maka benda dikatakan seimbang untuk gerak rotasi apabila sigma torsi itu sama dengan 0 atau besarnya momen gaya itu sama dengan 0 ya. Dimana momen gaya itu sama dengan F kali L ya, gaya dikali dengan panjang lengan. Nah, apabila di sini terdapat sigma torsi, artinya jumlahnya lebih dari 1 ya, sigma torsi, maka di sini juga akan menghasilkan sigma F kali L ya, sigma F kali L artinya lebih dari 1, sehingga besarnya sama dengan F1 kali L1 ditambah F2 kali L2 ditambah F3 kali L3 ditambah dan seterusnya. Nah, kemudian untuk gerak rotasi di sini ditentukan arah gaya. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika gaya itu bergerak searah jarum jam ya, maka arah gaya tersebut bertanda positif. Tetapi apabila arah gaya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah gaya tersebut, besar gaya tersebut bertanda negatif. Baik, nah akan saya sampaikan langsung pada contoh soal. Baik, di sini contoh soal yang pertama. Pada gambar batang berikut, ya, sini tentukan besar gaya F1 dan F3. Apabila pada sebuah batang dari A ke B, ya, di sini jaraknya atau panjangnya adalah 8 meter. Kemudian pada titik A, di situ terdapat F2 yang besarnya adalah 25 Newton. Kemudian pada titik B kita letakkan gaya sebesar F1 dan pada titik C di sini arahnya ke atas, besarnya adalah F3. Ya. Jarak antara A ke C itu adalah 3 meter dan jarak antara C ke B itu adalah 5 meter. Ya. Maka kita akan selesaikan di sini. Ya. Diketahui F2-nya 25 Newton seperti pada gambar. Kemudian LAB-nya jarak batang, panjang batang dari A ke B itu adalah 5 meter. Kemudian panjang dari A ke C itu adalah 3 meter dan panjang dari C ke B itu adalah 5 meter. Yang ditanyakan adalah F1 dan F3 ya. Nah, kemudian di sini yang akan kita cari terlebih dahulu adalah F3 ya. Karena di sini F3 itu lebih dekat pada F2 yang sudah diketahui angkanya ya. Jadi kita tentukan dulu F3 karena di sini F3 letaknya lebih dekat dengan F2 yang gayanya sudah diketahui. Sehingga untuk menentukan besarnya F3, maka kita jadikan titik B sebagai acuan ya. Ketika kita ingin menentukan besarnya
F3 dan di sini sudah diketahui F2, maka sebagai acuannya itu adalah di titik B, ya, di titik B. Berarti kita menentukannya sigma torsi di titik B itu sama dengan 0, ya, dimana kita buat acuan titik B dengan titik A, ya, berarti ditentukan dari F2 ke B dan F3 ke B, paham ya? Nah, sekarang kita tentukan dari titik A dulu. Titik A itu terdapat gaya F2, ya. Jadi seperti ini kalau kita buat acuan, berarti seperti ini, ya. Kalau titik B itu sebagai acuan, maka F1 ini dianggap 0 karena jaraknya adalah sama dengan 0, ya, sehingga yang kita cari adalah F2 dan F3, ya. Nah, di sini dimana pada saat kita putar, ya, sesuai dengan arah jarum jam, maka F2 itu bernilai negatif, sehingga misalnya min F2 dikali L. L ini berarti dari L B ke A atau sebaliknya L A B. Kemudian pada saat kita putar, F3 arahnya ke atas, maka dia searah dengan arah jarum jam, maka dia bertanda positif. Bertanda positif misalnya sama dengan F3 dikali dengan L yang jaraknya dari B ke C. Dari B ke C sama dengan 0, ya. Dimana F2 itu nilainya adalah min 25 Newton dikali LAB 8 ditambah F3 yang akan kita cari, sedangkan LBC nya itu adalah 5 meter sama dengan 0, ya. Karena di sini bertanda negatif, maka kita boleh pindah ruas, sehingga F3 kali 5 itu sama dengan 25 dikali 8 sama dengan 25 dikali 8 itu sama dengan 200, ya. Ini F3 kali 5, maka F3 itu sama dengan 200 dibagi 5 sama dengan 40 Newton. Ini baru F3 nya, ya. Kemudian untuk menentukan F1, berikutnya untuk menentukan F1, ya. Untuk menentukan F1 berarti titik acuannya adalah di titik A. Jadi kebalik, ya. Ketika kita ingin mencari A atau C, maka patokannya di B. Ketika kita ingin mencari B, maka patokannya adalah di A, ya. Sehingga di sini berdasarkan keseimbangan rotasi, maka sigma torsi di titik A itu sama dengan 0, ya. Ketika titik A itu dianggap sebagai acuan dan kita gerakan seperti ini, ya, ya, atau kita lihat di sini titik B gayanya arahnya ke bawah dan berlawanan dengan titik C yang arahnya ke atas, ya. Berarti dia berlawanan arah, sehingga salah satunya bertanda negatif, ya. Itu titik F3 nya dia bertanda negatif, ya. Sehingga kalau kita tentukan berarti F1 dikalikan dengan LAB, F1 kali LAB min F3 dikali LBC, LAC, karena patokannya dari titik A, ya, LAC sama dengan 0. Nah, F1 yang akan kita tanyakan, F1 dikali LAB berapa? Panjang LAB-nya tadi, panjang LAB adalah 8 meter. Kemudian min F3-nya kita sudah temukan, yaitu 40 dikali LAC
LAC-nya adalah 3 sama dengan 0. Ya, karena di sini bertanda negatif, maka kita boleh pindah ruas. F1 kali 8 sama dengan 40 kali 3. 40 kali 3 sama dengan 120. Maka F1-nya sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan 15 Newton. Baik, maka di sini F3-nya sama dengan 40 Newton dan F1-nya sama dengan 15 Newton. Demikian untuk nomor 1.